Halo teman-teman semua, balik lagi nih sama aku Mubarok. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada chapter ketiga ini saya akan kembali bersharing session dengan teman-teman, kembali mencoba menjelaskan uh, untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Keuangan, dan pada kali ini saya akan bersharing session dengan teman-teman mengenai aplikasi layanan perpajakan. Nah, apa sih perpajakan itu? Nah, perpajakan adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana dari warga negara dalam bentuk pajak. Nah, pajak ini merupakan kontribusi wajib dari individu atau badan usaha yang digunakan untuk membiayai berbagai layanan dan program publik, seperti ada pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pertahanan negara. Pajak merupakan bagian penting dari pendapatan negara yang mendukung operasional pemerintahan. Jadi, pajak ini merupakan kewajiban bagi warga negara Indonesia ya, teman-teman. Karena sudah ada aturannya juga. Lalu, pajak ini bersifat wajib, diatur oleh undang-undang seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan tidak memberikan imbalan langsung bagi pembayar. Misalnya, ketika seseorang membayar pajak, nah manfaatnya tidak diberikan secara langsung kepada individu tersebut, melainkan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Jadi, ketika kita membayar pajak nih, itu tidak langsung feedback-nya langsung ke kita gitu, tapi ini secara publik gitu, meluas. Ibaratnya semuanya kena gitu, teman-teman. Lalu di sini ada jenis-jenis pajak. Yang pertama itu ada pajak penghasilan atau PPH. Pajak yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan usaha. Lalu yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa. Lalu yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Lalu yang keempat ada bea cukai, pajak yang dikenakan pada barang impor atau ekspor. Lalu yang kelima ada pajak kendaraan bermotor, di mana pajak yang dibayarkan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Seperti itu teman-teman, untuk jenis-jenis pajak. Nah, lalu ini main topik ya dari apa yang ingin kita bahas, yaitu apa sih apa itu aplikasi layanan perpajakan? Nah, aplikasi layanan perpajakan adalah platform digital yang disediakan oleh pemerintah atau pihak ketiga yang memudahkan wajib pajak dalam mengelola kewajiban pajak mereka secara online. Karena seperti yang kita tahu teman-teman, uh, semakin tahun kita tuh apa ya, perkembangan teknologi itu semakin pesat gitu. Jadi digitalisasi juga ini harus kencang gitu teman-teman. Nah, di Indonesia sendiri aplikasi perpajakan yang umum digunakan adalah ada Afilink, ada dan e-billing yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melalui portal DJP online. Nah, melalui aplikasi ini wajib pajak dapat ada 4 di sini, mendaftar sebagai wajib pajak dan mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau yang teman-teman sering dengar NPWP. Lalu yang kedua ada melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak. Nah, lalu yang ketiga menghitung kewajiban pajak secara otomatis. Lalu yang keempat membayar pajak secara online. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih aplikasi layanan perpajakan ini bekerja? Yang pertama itu ada registrasi dan login. Wajib pajak harus membuat akun pada platform seperti DJP Online dengan memasukkan data pribadi atau perusahaan. Lalu yang kedua, setelah akun dibuat, wajib pajak bisa mengakses berbagai layanan perpajakan yang tersedia. Itu untuk registrasi dan login. Lalu kita lanjut ke e-filing atau pelaporan pajak. Nah, e-filing adalah sistem elektronik untuk melaporkan surat pemberitahuan atau SPT secara online. Wajib pajak mengisi formulir SPT yang sesuai, baik untuk pajak penghasilan, PPN, atau pajak lainnya. Lalu mengunggahnya ke sistem. Lalu yang kedua ada sistem akan secara otomatis menghitung besaran pajak yang terutang dan memberikan tanda bukti penerimaan elektronik setelah SPT teman-teman, SPT berhasil dilaporkan. Itu untuk e-filing. Lalu yang ketiga ada e-billing atau pembayaran pajak. E-billing memungkinkan wajib pajak membuat kode pembayaran pajak secara online yang nantinya bisa digunakan untuk membayar pajak di bank yang bekerja sama dengan pemerintah. Lalu, setelah mendapatkan kode billing, wajib pajak bisa melakukan pembayaran secara langsung melalui internet banking, mobile banking, atau loket bank terdekat gitu, teman-teman. Lalu yang keempat ada pengawasan dan verifikasi, di mana sistem perpajakan akan memverifikasi data yang diunggah oleh wajib pajak untuk memastikan kebenaran pelaporan dan pembayaran.
Nah, jika terjadi ketidaksesuaian, wajib pajak bisa diperiksa lebih lanjut oleh otoritas perpajakan. Oke, lanjut. Nah, lalu yang kelima ada notifikasi dan pengingat. Aplikasi ini juga memberikan notifikasi atau pengingat kepada wajib pajak mengenai tenggat waktu pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga mereka tidak terlewat dalam memenuhi kewajibannya. Nah, lalu kita masuk ke manfaat dari aplikasi layanan perpajakan ini gitu, teman-teman. Di sini ada 4. Yang pertama ada kemudahan dan efisiensi. Pengguna aplikasi memungkinkan wajib pajak mengurus semua keperluan perpajakan secara online tanpa harus datang ke kantor pajak. Jadi dunia digitalisasi ini ibaratnya memudahkan teman-teman lah menjadi lebih efisien lagi gitu waktunya. Lalu yang kedua ada kecepatan. Proses perhitungan dan pelaporan pajak bisa dilakukan dengan cepat dan tepat karena sistem udah otomatis menghitung kewajiban pajak sesuai dengan data yang diinput. Nah, lalu yang ketiga ada keamanan data. Aplikasi ini dirancang dengan tingkat keamanan tinggi, memastikan data keuangan dan pribadi wajib pajak terlindungi. Lalu yang keempat ada pengelolaan yang teratur. Semua transaksi perpajakan terdokumentasi nih teman-teman dengan baik atau terarsip lah ya. Nah, sehingga wajib pajak bisa dengan mudah memeriksa riwayat pajak mereka kapan saja. Nah, lalu di sini saya akan mencoba mencontohkan bagaimana sih pembayaran pajak melalui aplikasi layanan perpajakan gitu, salah satu aplikasi layanan perpajakan. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan salah satu aplikasi dari Jawa Barat, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu ya dengan karena ada clue Jawa Barat di sini. Ya, betul teman-teman, ada Sapa Warga. Nah, mungkin sedikit overview ya teman-teman mengenai Sapa Warga ini. Sapa Warga adalah aplikasi yang dirancang oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat nih teman-teman. Mana nih orang Jawa Barat di sini nih? Nah, melalui Jabar Digital Service GDS yang berfungsi sebagai platform komunikasi dan layanan bagi masyarakat Jawa Barat. Selain fitur umum untuk komunikasi, pengaduan, dan akses informasi publik, Sapa Warga juga berperan nih teman-teman dalam pembayaran pajak, memudahkan warga untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka. Nah, Sapa Warga memungkinkan warga Jawa Barat untuk mengakses dan membayar berbagai jenis pajak daerah secara digital. Dengan integrasi sistem yang memudahkan transaksi, warga tidak lagi harus datang ke kantor pajak nih teman-teman, sesuai dengan manfaat tadi ya teman-teman, aplikasi layanan perpajakan di mana dunia digitalisasi ini ibaratnya lebih mengefisiensikan waktu teman-teman nih. Atau menggunakan layanan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Fitur pembayaran pajak pada aplikasi ini membantu meningkatkan efisiensi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, ada akurasi juga dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah. Nah, mungkin sedikit overview-nya seperti itu ya teman-teman. Lalu di sini saya akan mencoba ibaratnya mengaplikasikan atau mencontohkan nih bagaimana cara untuk membayar pajak di aplikasi Sapa Warga. Mungkin bisa langsung aja nih teman-teman, kita ke aplikasinya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk mengimplementasikan bagaimana cara membayar pajak di aplikasi Sapa Warga yang sebelumnya sudah kita sebutkan ya teman-teman. Nah, kita buka aplikasi Sapa Warganya. Nah, di sini saya sengaja belum masuk akun atau logout biar kita ibaratnya dari awal gitu teman-teman. Nah, di sini kita bisa ada notif belum masuk akun. Nah, kita masuk sekarang, klik masuk sekarang. Nah, di sini saya akan masuk dengan akun Gmail aja teman-teman, akun Google biar lebih mudah juga. Masuk dengan Google, continue dan akan diarahkan ke email. Lalu di sini kita pilih email kita ya teman-teman. Sebentar loading teman-teman. Oke, di sini kita pilih email kita. Lanjutkan. Nah, nanti teman-teman akan langsung terarahkan ke fitur profil Anda dan di sini teman-teman udah login ya ke akun teman-teman. Di sini ada profil teman-teman juga. Ntar teman-teman kalau mau mengubah ada di sini fitur ubah profil. Lalu sini ada klaim akun RW. Lalu di sini juga ada fitur kotak masuk ya teman-teman. Di sini ada ibaratnya menu pesan gitu dari aplikasi ini. Di sini juga ada notifikasi. Lalu di sini ada berita Jabar hari ini teman-teman, baik dari segi ekonomi, pemerintahan dan juga pendidikan. Dari menu fitur dan tampilannya menarik ya teman-teman ya. Dan di sini juga teman-teman bisa mencari searching mengenai berita yang ada di Jawa Barat. Tapi tujuan utama kita kali ini bukan review keseluruhan fitur dari
Sapa Warga ini, tapi kita akan berfokus ke pembayaran pajak ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman nanti bisa lanjutkan ya buat melengkapi profil. Misalkan teman-teman ingin melanjutkan lebih lanjut gitu di aplikasi Sapa Warga ini. Nah, di sini ada pilih peran Anda saat ini, kita milih warga. Nah, di sini ada menu pajak, teman-teman. Ada menu pajak kendaraan bermotor. Nah, ini kita buka. Lalu di sini ada beberapa fitur yang bisa teman-teman gunakan gitu. Yang pertama ada cek pajak kendaraan saya, lalu ada cek pajak kendaraan lain, dan ada hotline Samsat Bapenda. Mungkin kita akan, dan nanti pada saat bayar pajak kendaraan di sini ada riwayat pembayaran juga, ada bayar pajak kendaraan online, lepas kepemilikan, reservasi pajak 5 tahunan. Cukup lengkap ya teman-teman untuk melakukan membayar pajak kendaraan gitu teman-teman. Mungkin kita langsung ke cek pajak kendaraan saya aja teman-teman. Nah, di sini karena saya belum memasukkan data motor saya, mungkin ini saya bisa lebih mengasih tahu juga teman-teman bagaimana caranya mengisi data apa yang diperlukan gitu. Kita lengkapi data diri. Nah, di sini ada identitas diri teman-teman. Untuk nicknya mungkin sekalian tutorial cara mengisi juga, dan nanti akan saya blur mungkin ya teman-teman jika ini terbaca gitu. Untuk nama ini bebas teman-teman, tapi biasanya saya Mubarok Farhan. Untuk jenis kelaminnya laki-laki, terapkan. Untuk nomor handphone juga nanti jikalau terlihat akan saya blur ya teman-teman, demi keamanan privasi kita masing-masing. Oke, lanjutkan. Nah, di sini akan terlihat teman-teman di semua kendaraan. Di sini ada motor saya ya, merek Honda dengan nomor polisi T4846OH ya, dan tanggal jatuh temponya itu di 16 Desember 2024. Nah, nanti misalkan ingin membayar pajak sebelum ibaratnya mepet nanti sebelum jatuh tempo, itu bisa ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kita bisa lihat detail juga di sini. Nah, ini ada nih teman-teman informasi kendaraan. Modelnya, ada warnanya. Di sini tulisan belum dibayar, ada dokumen ISKP, informasi biayanya ada sekian. Mungkin kita bisa lihat semua detail tuh teman-teman, tanggal pajak, tanggal STNK, dan segala macamnya teman-teman. Informasi umum ya. Ini masih masuk informasi umum ya teman-teman. Oke. Lalu ada dokumen ISKP dan informasi biaya. Nah, ini untuk informasi biayanya, transparansinya ya teman-teman ya. Lalu misalkan teman-teman ingin membayar, kita coba bayar sekarang. Nah, nanti teman-teman di sini akan diarahkan untuk memilih metode pembayaran ya. Ada bayar dengan kode. Di sini ada bayar bekerjasama, gerai modern, ada marketplace. Lalu di sini ada bayar dengan QRIS, dan ini lebih mudah teman-teman kalau bayar dengan QRIS seperti biasa. Lalu di sini ada bayar dengan virtual account. Nah, di sini adanya Bank BJB teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa melanjutkan pembayaran, dan saat transaksi selesai akan muncul riwayat pembayaran dan juga struk transaksi kalau teman-teman berhasil melakukan pembayaran gitu teman-teman. Jadi cukup mudah ya teman-teman untuk melakukan pajak pembayaran di aplikasi Sapa Warga ini, seperti itu. Dan caranya mudah dan juga detail ya teman-teman ya. Lalu sini ada sama aja ya nih, ada belum dibayar sama semua kendaraan. Jika teman-teman punya lebih dari satu kendaraan, nanti di sini teman-teman bisa ngecek juga di semua kendaraan teman-teman ada yang udah bayar atau yang belum bayar gitu. Nanti kalau yang ini menu belum dibayar, berarti teman-teman yang belum dibayar pajaknya gitu. Oke, kita kembali. Nanti akan langsung muncul di sini ya teman-teman untuk informasi kendaraan. Lalu di sini ada cek pajak kendaraan lain. Nah, kalau ini pilih warna plat lalu masukkan nomor plat kendaraan bermotor Anda. Nanti teman-teman misalkan pengen mengecek nih motor, misalkan keluarga teman-teman ingin
dicek gitu lewat sini juga bisa, atau misalkan temannya teman-teman ingin mengecek di akun Anda juga bisa gitu teman-teman. Seperti itu. Ada hotline Sapsan Bapenda. Ini sepertinya ini diarahkan untuk melanjutkan ibaratnya apa ya? Konsul, mungkin seperti konsul seperti itu teman-teman. Oke, kita pulang aja, balik lagi. Masih nanti ada riwayat pembayaran, karena saya tadi tidak melakukan pembayaran karena jatuh temponya masih cukup lama ya teman-teman. Nanti jika teman-teman sudah melakukan pembayaran, maka nanti akan muncul riwayat pembayaran di sebelah sini. Lalu di sini ada bayar pajak kendaraan online. Nah, ke menu yang tadi ya teman-teman. Lalu di sini ada lepas kepemilikan. Nah, ini nanti akan lebih ribet lagi ya teman-teman ya. Wait. Kita kembali aja. Lalu di sini ada reservasi pajak 5 tahunan. Oh, ini fitur baru tadi tulisannya teman. Dan di sini ada langkah-langkahnya yang teman-teman bisa lihat gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya mengenai pembayaran pajak di aplikasi Sapa Warga, khususnya pembayaran pajak untuk kendaraan ya teman-teman ya. Mungkin segitu saja ya penjelasan teman. Nanti kita akan lanjut ke bagian kesimpulannya. Nah, fitur pembayaran pajak dalam aplikasi Sapa Warga ini memberikan solusi praktis nih bagi warga Jawa Barat untuk mengelola kewajiban perpajakan mereka secara digital. Dengan fitur-fitur yang lengkap seperti pengecekan tagihan, notifikasi jatuh tempo, dan riwayat pembayaran, Sapa Warga membuat proses pembayaran pajak lebih efisien, mudah, dan transparan. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya teman, selain efisien karena cukup mudah juga, cepat, terus transparan juga tadi teman-teman buat mengenai detail dari biaya yang dikeluarkan tuh buat apa aja gitu. Dan ini membantu juga memperkuat tata kelola keuangan daerah serta memudahkan masyarakat dalam berkontribusi terhadap pembangunan melalui pembayaran pajak yang tepat waktu. Begitu teman-teman. Terima kasih. Nah, kesimpulannya teman-teman, aplikasi layanan perpajakan dan fitur pembayaran pajak dalam aplikasi Sapa Warga merupakan inovasi digital yang mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Aplikasi layanan perpajakan secara umum menyediakan akses mudah untuk pelaporan, pembayaran, dan pengecekan pajak dengan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Aplikasi ini membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pajak sehingga masyarakat bisa mengelola pajak dengan lebih mudah dan aman tanpa harus datang ke kantor pajak. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya teman-teman, emang pembayaran pajak secara digital ini mengefisiensikan, waktu kita gitu teman-teman. Jadi emang apa ya, suatu hal yang bermanfaat lah buat kita gitu. Apalagi kalau misalkan kita tipikal orang yang cukup sibuk gitu. Jadinya, digitalisasi pajak ini mempermudah kita dalam hal efisiensi dan berbagai macamnya. Lalu sementara itu, fitur pembayaran pajak di aplikasi Sapa Warga memungkinkan warga Jawa Barat untuk membayar pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB langsung dari ponsel mereka. Dengan fitur pengecekan tagihan pajak, notifikasi jatuh tempo, dan riwayat pembayaran, warga dapat melacak dan memastikan pembayaran mereka tepat waktu. Integrasi dengan berbagai metode pembayaran digital juga membuat prosesnya semakin praktis dan fleksibel. Hal ini menunjukkan bagaimana digitalisasi layanan dan perpajakan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, seperti kemudahan akses, penghematan waktu, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan pajak. Pada akhirnya, ini mendorong partisipasi yang lebih baik dari masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak yang tepat waktu dan akuntabel. Mungkin, cukup sekian ya pembahasan mengenai aplikasi layanan pajak nih teman-teman, dan yang digunakan aplikasinya itu yaitu Sapa Warga. Nah, kita bisa sharing-sharing juga nih teman-teman, jika teman-teman ada pertanyaan bisa, langsung dicantumkan di kolom komentar, atau teman kita bisa saling sharing juga, di mana, saya juga masih belajar, kita saling sharing aja satu sama lain. Mungkin cukup sekian, see you on the next chapter. Bila taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.